Oh my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines. You put your Halo pemirsa UB TV, senang sekali rasanya saya Aural Queen bisa menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Seperti biasanya program ini akan menghadirkan narasumber yang pastinya besar harapan kita bisa menginspirasi dan mengedukasi sahabat UB TV di rumah. Kali ini sudah kedatangan tamu nih saya, ada mahasiswa Universitas Brawijaya dan juga mahasiswa wirausaha Universitas Brawijaya. Langsung kita sapa terlebih dahulu, ada Mas Aris. Halo Kak. Halo, apa kabar nih Mas Aris? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih seputar usaha dari Mas Aris selaku founder ya dari PT VJ Indo Group, dan kita ngobrol lebih jauh kan itu agak lebih enak. Sebelumnya kita kenalan dulu lagi nih lebih jauh. Bisa dong Kak perkenalan terkait nama, terus itu sekarang selaku mahasiswa UB di fakultas apa sih, di jurusan apa? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Arista Ezra Fimadikna, biasa dipanggil Aris. Nah, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya angkatan 2022. Oke, masih muda ya angkatan 2022. Berarti sekarang semester 2 ya? Sekarang semester 2. Semester 2. Oke, ngobrolin seputar PT Putra VJ Indo ya, VJ Indo Group ini. Nah, bisa cerita nggak sedikit terkait dengan kapan sih awal mula ataupun bisa cerita terkait dengan sejarah mengapa akhirnya terpikirkan untuk membangun usaha bisnis dari PT VJ Indo Group ini? Oke, berarti sejarah ya? Iya, sejarahnya. Dari PT Putra VJ Indo Group sendiri. Nah, untuk sejarahnya itu sebenarnya perusahaan kami itu didirikan pada tanggal 2 Februari 2021 lebih tepatnya. Nah, tapi sebelum itu perusahaan ini sebenarnya udah berdiri. Nah, cuma kita concern untuk bisa ke orientasi ekspor agriculture ini kita ubah pada tanggal 2 Februari tersebut. Nah, sebelumnya perusahaan ini berdiri cuma orientasinya ke bidang yang lain. Nah, seperti itu Kak, untuk sejarahnya dari kami yaitu sebetulnya kan saya sendiri asli Batu. Nah, melihat kondisi di sekitar situ yang kebanyakan itu masyarakatnya mata pencahariannya itu sebagai petani. Iya, benar. Sebagai petani, nah dari situ kita melihat di situ ada peluang dan juga kita melihat ada masalah di petaninya. Nah, masalahnya itu adalah ketika petani itu menanam dengan biaya yang tidak sedikit seperti biaya bibit dan operasional. Nah, namun ketika panen itu mereka terhalang oleh kadang yang harga di pasaran itu anjlok. Iya, Nah, seperti itu Kak. Jadi, nah dari situ kita ingin membantu dan lebih tepatnya bekerja sama dengan mereka untuk bisa mendobrak ataupun mendorong harga jualnya mereka dengan cara kita pasarkan ke pasar ekspor. Nah, seperti itu Kak. Baik, ini kayaknya kita udah ngobrol jauh ya terkait dengan sejarah. Sebenarnya ini PT Putra VJ Indo Group ini itu usaha bergerak di bidang apa sih gitu? Untuk usahanya sendiri kami bergerak di bidang agriculture Kak, seperti itu. Jadi orientasinya ke hasil bumi seperti hasil pertanian. Seperti itu. Oke, berarti ini akhirnya kerja sama supplier nih gitu ya, terkait dengan pemenuhan customer gitu ya, permintaan customer gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan menjadi apa ya, pembeda nih, ya kan? Pasti kan udah banyak nih usaha yang bergerak di bidang agrikultur seperti PT Putra VJ Indo Group ini. Nah, kira-kira apa nih pembedanya dari usaha yang kamu jalankan sekarang dengan usaha-usaha lainnya yang sejenisnya gitu? Mungkin untuk pembeda sendiri antara perusahaan kami dengan perusahaan yang lainnya itu sebenarnya udah saya sebutin tadi ya, ada kata kunci yaitu ekspor. Nah, mungkin sebagian besar memang banyak nih, terutama di Kota Batu juga itu banyak perusahaan yang bergerak di bidang agriculture. Namun untuk bisa sampai ke tahap ekspor itu ada beberapa proses yang harus dilalui, dan mungkin untuk pembeda yang pertama kita untuk di orientasi pasarnya. Orientasi pasar. Orientasi pasar, betul. Untuk yang kedua kita sebagai pembeda kita
kita main di packaging seperti itu Kak. Nah jadi kita pernah juga kita melakukan Zoom sama atase perdagangan di Jepang itu. Nah kita dari situ mendapat ilmu yang kita terapin sampai sekarang. Jadi packaging kita itu kalau yang sebagian besar itu menggunakan deskripsi biasa, nah kita packagingnya menggunakan barcode. Nah jadi barcode itu sebagian besar tergantung negaranya juga sih Kak, itu mereka lebih senang ketika mereka bisa sambil literasi, jadi mereka tahu barang itu dari mana, terus khasiatnya dalam bentuk di barcode itu tadi. Oke, baik, berarti pembedanya ini yang uniknya ini sebenarnya di packagingnya, yang sebenarnya kadang-kadang ada usaha yang sejenisnya itu mereka nggak punya itu gitu, tapi PT Putra Vija Indo Group ini punya itu gitu ya. Oke, dan ini juga akhirnya secara tidak langsung membantu PT Putra Vija Indo Group ini untuk branding gitu ya, misalnya kayak melakukan ekspor, akhirnya dikenal nih sama negara-negara lain. Oh ternyata ini produk dari daripada luar negara mereka, yaitu Indonesia gitu ya. Oke, baik. Dan aku penasaran nih, alasan seorang Aris memilih bidang usaha ini tuh apa sih gitu? Sebenarnya untuk alasan saya sendiri memilih usaha di bidang ini adalah kembali lagi seperti sejarah dan latar belakangnya perusahaan ini, yaitu kondisi tempat tinggal saya yang sebagian besar masyarakatnya itu sebagai petani. Nah sebetulnya karena dulu kita kan juga ekspor ini juga sambil belajar nih Kak. Nah juga sambil belajar dan pada waktu itu yang kita ketahui adalah yang terdekat dari sekitar saya itu adalah produk agriculture, salah satunya adalah buah-buahan dan sayuran pada waktu itu. Nah mungkin, tapi terbatas setelah berjalannya waktu itu ada beberapa kesulitan untuk menghandle produk ini untuk di bidang ini seperti itu sih Kak. Akhirnya makanya berkembang, dan tadi kita sempat ngobrol ternyata ini ada timnya gitu ya. Betul. Oke, nanti di segmen 2 kita bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman kamu juga terkait dengan gimana kamu menjalankan usaha ini, inovasi apa aja yang kamu lakukan dengan tim gitu ya. Tapi kayaknya kita harus jeda dulu nih ya Aris ya. Jangan kemana-mana sahabat UBTV, tetap di Here I Am. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful, I can feel it when you hold. Oh my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines. You put your Welcome back to Here I Am, masih bersama aku Aurel Queen, dan narasumber aku hari ini ada Aris selaku founder dari PT Putra Vija Indo Group. Ya, akhirnya aku hafal namanya. Karena panjang tapi itu challenging banget ya untuk menyampaikan namanya yang panjang itu. Oke, kita masih akan ngobrol seputar usaha yang kamu jalankan nih ya Aris ya. Tadi kita ngobrol sebelumnya di segmen sebelumnya dan di belakang layar tadi bahwa ternyata kamu ini menjalankan usaha ini bukan hanya kamu aja nih, tapi kamu menggait beberapa orang yang akhirnya membentuk tim gitu ya. 5 orang ya tadi ya, sebanyak 5 orang. Dan bisa kenalkan juga nggak sih orang mereka itu siapa aja dan perannya mereka sebagai apa nih? Sebenarnya PT Putra Vija Indo Group sendiri itu ada 5 orang ya dalam satu tim itu. Yang pertama itu sebenarnya sebagai CEO-nya sendiri itu adalah Pak Andi. Oke. Nah, Pak Andi. Kemudian saya sebagai CBDO, saya sendiri Aris sebagai CBDO, dan juga ada Mas Kurniawan. Mas Kurniawan ini sebagai executive account. Dan kemudian ada lagi Mas Yogi ini sebagai public relation. Dan yang terakhir ini cewek nih Kak. Nah dari kita berlima ada satu yang cewek. Nah yang satu ini adalah Mbak Devi sebagai keuangan. Oke, baik. Jadi masing-masing dari timnya kalian ini punya job desk-nya masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing nih ya. Oke, ngomongin tadi soal foundernya ya, ternyata ini kamu dan ada Mas Andi gitu ya. Betul. Dan itu bisa cerita nggak sih terkait dengan kapan, kenapa bisa ketemu dan akhirnya terfikirkan nih untuk membangun bisnis ini gitu? Oke.
Sebenarnya untuk awal mula ketemu sama Pak Andi ini agak unik ceritanya. Nah, jadi saya sendiri sama Pak Andi ini bertemu waktu webinar dan juga kemudian tergabung dalam salah satu komunitas di Kota Batu, lebih tepatnya cabang di Kota Batu. Nah itu jadi kebetulan pas waktu itu 2021 nih Kak, itu di Kota Batu sendiri yang bergerak di bidang seperti ini itu masih sedikit. Iya. Nah kebetulan ada Pak Andi. Nah Pak Andi ini sendiri sebenarnya orangnya asli Madiun. Orang asli Madiun, kemudian dulunya bekerja di Jakarta, terus ke Surabaya dan sekarang ke Batu dan ketemulah saya. Akhirnya kayak kalian tuh punya apa ya, kesamaan visi misi gitu ya untuk membangun PT Putra VJ Indo Group ini gitu ya. Iya betul Kak. Jadi pada waktu itu, nah setelah ada grup dalam satu komunitas itu pada waktu itu spontan karena di Batu masih sedikit ya, saya coba beranikan diri buat chat Pak Andi nih, buat chat Pak Andi untuk tanya, nah apakah Pak Andi ini bisa untuk kita ngobrol-ngobrol seputar ini. Nah dari webinar tersebut, nah akhirnya kita ngobrol, janjianlah ketemu di satu kafe dan orangnya pemikirannya hampir sama seperti saya, itu pengen apa ya, istilahnya pengen membangun lagi di dunia agriculture. Iya, khususnya di Batu gitu ya. Dan singkat ceritanya juga sebelumnya Pak Andi itu udah pernah impor ya. Jadi sekarang dibalik, yang dulu dari impor sekarang ke ekspor. Nah jadi basicnya ataupun istilahnya di lapangan itu sedikit banyak itu beliau udah tahu ya. Betul seperti itu. Akhirnya sebenarnya kamu tuh akhirnya banyak belajar dari beliau juga ya terkait dengan sistematika ekspor impor itu gimana, dan ternyata itu kalian punya kesamaan akhirnya membangun sebuah bisnis ini gitu ya. Oke baik, ngobrolin seputar inovasi dan ini pastinya kan PT Putra VJ Indo Group ini punya apa ya, punya plan kedepannya untuk membangun sebuah inovasi. Kira-kira apa sih inovasi yang akan dilakukan? Oke, untuk inovasinya sendiri sebenarnya kami ingin mencoba ya Kak, itu di agriculture itu kan ada anorganik sama organik ya. Nah, jadi kita kedepannya rencana kita mau menggait supplier dan juga kita mau belajar lebih dalam lagi gimana sih untuk kita supaya bisa memiliki produk yang benar-benar itu organik. Dan kita lihat kita udah survei ya beberapa dan juga kita udah lihat juga itu potensi di luaran sana, masyarakat di luar negeri itu lebih banyak mereka minatnya ke produk ini organik. Nah seperti itu Kak. Kalau masyarakat Indonesia mungkin kan selagi itu enak, selagi itu murah, oke kita beli ya. Nah kalau orang luar negeri sana kebanyakan kita lihat mereka lebih senang lebih senang mencari informasi produk ini dari mana, terus berapa kandungan pestisidanya, berapa kandungan pupuknya seperti apa, perlakuan seperti apa buah itu untuk bisa sampai ke tangan mereka. Nah seperti itu. Jadi untuk inovasi kedepannya kita akan mencoba inovasi berupa produk organik seperti itu Kak. Oke baik deh, karena melihat pasarnya juga kalian itu ekspor, jadi harus melihat permintaan dari luar itu seperti apa gitu ya. Oke baik. Nah bicara soal suka duka nih, pastinya kan kamu kan mengalami banyak pengalaman ya udah terkait dengan pengembangan usaha ini tuh seperti apa sih suka dukanya gitu? Untuk suka dukanya itu ada suka duka tim sama suka duka sama buyer. Nah jadi pertama untuk suka duka tim dulu ya Kak. Untuk suka duka internal dulu nih ya. Oke. Betul nih Kak. Jadi untuk suka duka tim dulu itu sebetulnya dulu kan cuma berdua sama Pak Andi. Ya. Nah untuk suka dukanya kita karena kita perusahaan baru dan yang kita temui itu biasanya mereka supplier yang udah skalanya menengah ke atas. Nah jadi kita punya challenge sendiri nih. Jadi biasanya kan mereka menganggap kita kebanyakan itu sepele. Nah, tapi dalam itu kita challenge untuk kita punya buyer yang bisa kita bawa ke mereka dan kita bisa bekerja sama. Nah seperti itu. Jadi dengan dua tim pada waktu itu cuma 2 orang dalam satu tim, saya sama Pak Andi. Nah kita dalam waktu itu punya keterbatasan waktu dan juga Pak Andi punya pekerjaan lain. Nah jadi challenge-nya di situ juga nih Kak. Untuk dibayar, nah kita juga pada waktu itu bulan kemarin ya, pas waktu pandemi itu hampir saja sempat kena bayar yang istilahnya scam ya, bisa dikatakan scam. Scam itu apa tuh? Scam itu dalam artian
sebenarnya mereka ada, cuma perusahaannya mereka terlalu banyak orang yang di depannya. Maksudnya kita melalui orang yang terlalu banyak seperti itu. Apa ya Kak? Kalau di Indonesia sebutnya calo lah. Calo, Iya, oke, seperti itu. baik. Dan akhirnya itu membuat tersendat sedikit ya terkait dengan komunikasinya atau apanya nih gitu. Kalau pada waktu itu lebih tepatnya kepada kos untuk bisa sampai ke situ. Kosnya. Kalau boleh sebut itu kita kemarin di Afrika, daerah Afrika itu kopi untuk kopi Kak. Nah jadi pada waktu itu sebagian besar untuk importir sana itu dihandle sama pemerintah. Nah di balik pemerintahnya itu di depannya ada orang-orang. Nah jadi kita melalui orang-orang. Melewati itu ya. ya. Betul, dan itu memerlukan kos ataupun biaya. Nah jadi kalau kita kalkulasikan lagi itu masih belum masuk. Seperti itu sih Kak. Oke, baik. Kita akan ngobrol lagi nih seputar usaha yang kamu jalankan, Aris. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Hit Ayam. Time we touch, the stroke of your fingers, the scent of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you got it. Oh my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines. You put your Welcome back to Hit Ayam. Masih bersama aku Oral Queen dan juga Mas Aris nih, selaku founder dari PT Putra VJ Indo Group. Oke, kita akan ngobrolin tadi seputar ini ya, suka duka ya. Tadi kan udah disampaikan sama Mas Aris dukanya. Kira-kira sukanya apa nih selama menjalankan usaha ini? Oke, untuk sukanya sendiri nih bisa dibilang lebih banyak ya Kak daripada dukanya. Untuk suka yang pertama itu adalah kita kan bekerja sama sama supplier ya. Ya. Jadi ketika kita punya buyer dan kita ngomong ke supplier, misalnya kita mau bekerja sama dan harganya itu harga margin buat mereka itu lebih besar daripada di lokal. Nah mereka menaruh kepercayaan kepada kita. Nah, jadi ketika kita udah deal sama buyer dan kita kontak mereka, kita buat perjanjian hitam di atas putih itu mereka secara pemiliknya sendiri dan juga orang-orang yang bekerja di dalam situ itu mereka lebih bersemangat gitu Kak. Jadi dengan adanya kita dan kita bawa untuk mereka sesuatu yang itu lebih besar, jadi mereka bekerja lebih semangat. Nah kita melihat itu. Berarti bisa dibilang kalian ini sebagai penjembatan gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya memudahkan mereka untuk berkembang gitu ya. Oke, baik. Selain itu apa lagi nih sukanya? Untuk sukanya lagi, kebetulan kita udah bekerja sama beberapa di pemerintahan seperti Kemendak dan juga Badan Karantina. Nah, jadi untuk sukanya sendiri kita lebih dekat sama orang pemerintahan dan juga kita belajar banyak baru mengenai mereka. Ataupun juga event-event yang terkait pemerintahan seperti kemarin setiap bulan Oktober kita mendapatkan undangan TI. TI itu adalah Trade Expo Indonesia dan itu diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang kebetulan kemarin itu dilaksanakan di Tangerang. Nah, seperti itu Kak. Berarti kalau ada event-event dari Kemendagri atau Kementerian Perdagangan ya tadi ya, Kementerian Perdagangan, akhirnya kalian itu dipanggil gitu ya. Nah itu sebagai apa tuh di situ? Kita sebagai di situ kan di TI sendiri itu kan disediakan kayak stand-stand sama tenda-tenda. Jadi kita bisa pameran di situ. Nah, istilahnya kalian bisa dikasih kesempatan untuk branding usaha kalian betul, gitu ya. itu. Dan uniknya lagi dari TI itu sendiri itu beda dari pameran yang lainnya Kak. Nah untuk bedanya TI itu adalah yang pertama itu kan langsung dari Kementerian Perdagangan dan yang menghadiri di sana itu adalah orang-orang yang punya perusahaan dan satu lagi yang paling penting itu adalah menghadirkan buyer dari luar negeri secara langsung. Jadi kita bisa B2B lah istilahnya gitu. Iya, jadi bisa langsung ketemu face to face gitu Iya, ya. face to Dan mereka face. juga bisa langsung melihat produknya kita itu apa yang kita tawarkan gitu ya. Oke, baik. Cukup ini sukanya atau ada lagi?
udah cukup Kak. Oh itu ya. Itu. Tapi berarti akhirnya ini lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Bisa dibilang seperti itu. Ya karena nggak bisa dipungkiri bahwa kan kamu kan ini kerjanya di lapangan, jadi akhirnya ketemu banyak relasi dan akhirnya itu membuat kamu semakin berkembang juga ya Aris ya. Oke baik. Dan ngobrolin seputar strategi nih, pastinya kan PT Putra VJ Indo Group ini punya strategi kedepannya. Strategi seperti apa sih yang akan dijalankan gitu dari timnya kalian dan dari kamu dan tim yang lain nih gitu. Nah, untuk strategi mungkin lebih kepada strategi marketing ya, seperti itu. Jadi untuk strategi marketing kita sendiri juga udah ada website namanya royalfruit.com. Nah, itu untuk website itu sendiri. Nah di dalam sana tuh ada beberapa katalog, terus seperti latar belakang dan apa itu PT Putra VJ Indo Group bergerak di bidang apa, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan kita itu semua ada di sana Kak. Jadi untuk marketing kita yang pertama melalui website. Nah dari melalui website, nah kita bisa analisa melalui grafik data pengunjung dan itu berapa durasi dan apa yang dikunjungi di website itu. Jadi kita bisa pantau dan konten apa sih yang kita bisa taruh di dalam situ. Nah itu untuk yang pertama website. Untuk yang kedua kita bekerja sama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Itu ada yang namanya aplikasi yang dibuat oleh mereka, yang dimana itu mempertemukan antara kita sebagai supplier ataupun juga sebagai distributor itu langsung dengan bayarnya langsung dari Kementerian Perdagangan. Jadi istilahnya bayarnya lebih valid lah Kak, seperti itu. Oke, dan lebih meyakinkan gitu ya. Kalau misalnya dari luar kan mungkin kita agak kurang nyaman dan akhirnya agak ada miskom-miskomnya gitu ya, ketakutan-ketakutan ketika udah kerja sama-sama Kementerian Perdagangan akhirnya kan lebih fleksibel gitu ya dan lebih yakin untuk melakukan kerjasama gitu ya Aris ya. Oke, baik, terkait dengan bentuk kerjasama nih tadi kan kepada Kementerian Perdagangan gitu. Selain itu ada nggak target-target kerjasama yang akan dilakukan ke depannya? Kak, untuk target sendiri di Kota Batu ya, itu rencana kita akan menggait pemerintahan Kota Batu juga, khususnya di Dinas Pertanian. Nah itu kita bekerja samanya itu dalam bentuk Dinas Pertanian itu kan di dalamnya itu ada yang namanya Kapotan yang kumpulan dari para petani ini kan. Nah jadi kita bekerja samanya melalui Dinas Pertanian, kita minta untuk kita dihadirkan sebagai istilahnya apa ya, sebagai bisa dikatakan sebagai narasumber untuk kita berbagi ya, berbagi juga, ilmu, berbagi pengalaman gitu ya terkait usaha ini gitu ya. Yang akhirnya nanti besar harapan bisa menginspirasi orang-orang di Batu juga nih biar bisa ikut bagian atau kerjasama gitu ya. Betul seperti itu nanti outputnya Kak. Oke, baik. Ini kita nggak terasa nih Aris sudah di akhir perbincangan gitu ya. Tapi kita mau kasih kamu kesempatan untuk promosi dan memberitahukan juga ini lokasi usaha kamu di mana dan juga satu pesan untuk sahabat UBTV yang ingin menjalankan usaha harus apa nih? Ada tips dan trik yang ingin mau kamu sampaikan bisa banget nih. Monggo. Oke, baik Kak. Untuk PT Putra VJ Indo Group sendiri, untuk kantornya kita berada di Madiun, di Jalan Kueni nomor 4 Madiun. Seperti itu Kak. Untuk website juga kami ada nama website kami yaitu royalfruit.com dan nama IG kami itu adalah Royal Healthy Fruit. Nah seperti itu. Oke, untuk lebih detailnya nanti bisa di bawah ini ya, dilihat semuanya. Oke, pesan nih untuk sahabat BTV, monggo. Untuk pesan apa ya Kak? Mungkin dari pengalaman aku nih ya. Untuk pesan sendiri kita ibaratkan sebuah perlombaan. Nah dalam sebuah perlombaan itu bukan persoalan antara yang menang dan juga yang kalah. Nah dalam sebuah perlombaan tapi yang paling diperlukan adalah bagaimana seseorang itu bisa berproses di dalamnya dan bisa menggapai untuk mencapai kemenangan dalam sebuah perlombaan. Seperti dalam sebuah kehidupan juga sama, setiap orang memiliki garis finishnya masing-masing. Nah tapi dalam hal itu bagaimana cara mereka untuk mencapai itu dan bagaimana mereka bisa berproses untuk bisa mereka mencapai garis finish. Dan yang perlu kita ingat dan kita nggak perlu takut bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Nah, mungkin seperti itu Kak Sandaria. Oke, baik. Thank you so much ya untuk closing statementnya dan juga kehadirannya Aris. Kobe TV sudah mau berbincang-bincang bersama dengan kita di sini. Besar harapannya
Kiranya PT Putra VJ Indo Group ini semakin berkembang ke depannya, semakin sukses, dan kiranya harapan-harapan yang tadi sudah kamu sampaikan juga bisa terwujud ya. Oke, tidak terasa nih sahabat UB TV, 30 menit sudah saya Oral Queen dan Aris menemani Anda di rumah. Tapi jangan khawatir karena Here I Am hadir setiap minggunya hanya di UB TV, aktif dan kreatif. Karena itu Oral pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. You hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful.